Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya yang sudah hadir. Wow, gile, ini rame banget sih. Teman-teman, suara saya udah kedengeran ya? Wow, udah menuju 300 peserta ya malam hari ini, keren banget ya. Oke, teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat malam dan juga selamat datang di sesi preview kelas yang diadakan oleh kelas marketer. Saya Mona, teman-teman, dan malam hari ini saya akan mendampingi teman-teman ya sebelum nantinya teman-teman mengikuti sesi materi kita. Oke, jadi saya akan menerangkan beberapa hal terkait rules ya atau peraturan yang berlaku selama sesi preview kelas berlangsung, karena saya yakin nih malam hari ini banyak ya teman-teman yang baru pertama kali ikutan sesi preview kelas. Oke. Nah, tuh ya, boleh ya teman-teman yang belum absen boleh di absen malam hari ini, menyimak dari kota mana. Ini udah 300 peserta ya. Wow, mantap banget ya. Oke, dari Jakarta, dari Lampung. Maaf nggak bisa video, iya nggak apa-apa. Oke, teman-teman semuanya, malam hari ini kita akan mengikuti sebuah sesi yang bernama preview class ya. Ini adalah sebuah sesi belajar di mana kita akan belajar nanti selama kurang lebih 60 menit ke depan dan akan ada beberapa sesi, di antaranya ada sesi materi dan juga sesi tanya jawab. Oke, jadi teman-teman, sebentar ya. Oke, jadi teman-teman nanti silakan untuk standby, menyimak dari awal sampai akhir. Kita belajarnya kurang lebih selama 1 jam aja ya. Dan walaupun sesi ini namanya preview class, tapi teman-teman harus tahu kalau materi yang akan teman-teman pelajari akan sangat powerful, sangat padat. Jadi teman-teman wajib menyimak dan jangan lupa untuk siapin catatannya ya, karena malam hari ini kita akan belajar gimana sih cara memulai akun TikTok dari nol sampai akhirnya teman-teman bisa mendapatkan income ya. Mana nih TikTokers nih, saya mau tahu ya. Ketik satu buat teman-teman yang udah rutin pakai TikTok untuk jualan gitu ya, yang teman-teman yang udah aktif sebagai kreator di TikTok. Ketik dua kalau teman-teman masih sebagai penikmat konten di TikTok aja. Yo ya, kita mau polling kecil-kecilan nih ya, polling tipis-tipis nih teman-teman yang banyak hadir di sini tuh kreator atau teman-teman sebagai penikmat konten ya. Yang pasti teman-teman, malam hari ini kita akan belajar gimana caranya supaya akun TikTok yang sudah teman-teman punya itu bisa digunakan sebagai penghasil income. Ya, siapin catatan teman-teman karena malam hari ini kita akan belajar tipsnya cara untuk memulai TikTok untuk pemula, kunci rahasia dapat income dari TikTok, dan juga step by step membesarkan akun TikTok. Ya, teman-teman, materi nanti akan dibawakan secara live oleh Mas Pras ya, Mas Praseno Nugroho. Beliau ini adalah praktisi TikTok marketing, social media expert, dan beliau sudah meraih 1 miliar pertama dari TikTok affiliate. Nih teman-teman pasti udah sering lihat Mas Pras live kali ya. Oke, nah malam hari ini beliau akan sharing ke teman-teman secara langsung. Maka dari itu teman-teman wajib untuk menyimak ya, karena selama beberapa menit ke depan nanti Mas Pras akan sharing ke kita semua gimana caranya beliau bisa membesarkan akun TikToknya sampai bisa menjadi seperti sekarang ini. Tapi bukan cuma Mas Pras, karena nanti juga akan ada sesi yang dibawakan oleh Mas Hermas Puspito. Beliau adalah seorang pebisnis online dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, sudah membangun lebih dari 15 unit bisnis serta membina ribuan pasukan penjualan. Beliau juga penulis, sudah lebih dari 20 judul buku yang diterbitkan. Beliau juga adalah seorang national speaker dan juga mentor bisnis untuk Kementerian UKM dan juga pebisnis online. Oke, itu dia dua orang yang akan membagikan ilmu dan pengalamannya buat kita semua. Jadi buat teman-teman, yuk siapin catatannya, siapin notes-nya. Harap perhatikan karena
Di sesi preview kelas kami tidak membagikan slide materinya. Jadi kalau teman-teman mau dapat slide gimana caranya? Teman-teman bisa capture aja ya. Teman-teman bisa capture atau screenshot slide materinya untuk nantinya bisa dibaca-baca lagi, oke? Dan kita juga tidak ada rekamannya, tidak membagikan link rekaman, makanya teman-teman harap standby dari awal sampai akhir untuk mengurangi distraksi juga. Nanti selama materi berlangsung, chat to everyone akan kami tutup ya. Pastikan teman-teman kalau mau chat dikirimnya ke pemateri yang sedang berbicara. Kalau nanti sesinya Mas Pras, pastikan chatnya dikirim ke Mas Pras. Kalau sesinya Mas Hermas, pastikan chatnya dikirim ke Mas Hermas ya. Jadi jangan ketuker, jangan juga kirim ke saya gitu ya, karena nanti biar beliau bisa menjelaskan secara langsung ke teman-teman semuanya. Oke? Buat teman-teman yang pakai handphone, saya sangat merekomendasikan untuk mengubah posisi handphonenya menjadi landscape atau horizontal kayak gini ya. Biar nanti kalau slide materinya udah tampil, teman-teman bisa melihatnya secara full screen. Jadi kalau di screenshot, dibaca lagi lebih enak. Oke, udah siap? Yang udah siap mana nih ya? Kita biar bisa langsung mulai sesinya malam hari ini. Jadi kalau teman-teman yang udah siap, wah udah 400 nih ya. Ini kalau yang nanti misalnya nggak bisa masuk, bisa nonton dari luar kali ya. Oke, Mas Hermas sepertinya sudah ready untuk udah ready ya Mas ya? Sip, oke. Jadi buat teman-teman semua yang udah siap juga, yuk siapin catatannya, siapin notes-nya, nyalakan kameranya, karena kita akan segera masuk ke sesi preview kelas malam hari ini. Untuk yang pertama, mari kita sambut Mas Hermas Puspito. Silakan. Oke, welcome teman-teman semua. Selamat datang, selamat datang. Saya kaget, kenapa? Karena ini acaranya belum dimulai, sudah ada lebih dari 420 orang yang sudah hadir. Saya ucapkan selamat datang. Siapa di sini rekan-rekan yang baru pertama kali bergabung di program Kelas Marketer? Coba ketik 1. Ada? Yang baru, benar-benar baru bergabung ya di program Kelas Marketer. Jadi program ini dibuat secara khusus untuk membantu rekan-rekan bisa menghasilkan income, bisa mengupgrade skill, bisa membangun bisnis, terutama buat Anda yang pemula, awam, Anda sudah membangun bisnis, saya ucapkan selamat datang. Dan congratulations buat teman-teman yang sudah memutuskan untuk belajar, bukan sambil tiduran, tetapi benar-benar memberikan energi yang terbaik. Ya, perkenalkan saya Hermas, saya menjalankan bisnis sudah 12 tahun, menjalankan bisnis online maupun offline, dan ini menjadi salah satu divisi bisnis kami, dan program ini memang disupport dan mensupport untuk rekan-rekan semua di sebuah platform bernama Kelas Marketer. So, teman-teman semua, saya tidak akan panjang lebar, saya hanya opening session saja. Nanti saya akan sharing di part yang kedua. Saya akan cerita bagaimana rekan-rekan saya baru mulai bisa hit 10.000 follower di TikTok dalam waktu 1 bulan bahkan kurang. Bahkan kemarin, ya karena saya dibimbing oleh Mas Pras, itu bisa hit 4.000 follower dalam waktu 24 jam. Siapa yang mau belajar, katakan mau. Yuk, yang mau katakan mau, yang siap katakan siap. Saya juga agak kaget ya, 14.000, tiba-tiba tadi saya cek follower saya 18.000, 24 jam. Gemes ya? Nah, gimana caranya? Teman-teman, saya tidak akan panjang lebar, siapkan energi yang terbaik, siapkan catatannya. Ingat, sesi ini gratis. Tetapi materi yang kita bagikan tidak gratisan. Saya ulangi teman-teman, tidak ada rekamannya, tidak ada slide yang dibagikan. Rekan-rekan kudu mesti wajib harus hadir dengan 100% energi dan serius. Dan sekali lagi, chat to everyone akan ditutup untuk menghindari distraksi, chat yang terlalu banyak ataupun ada yang beriklan. Ya, nanti pada saat Mas Pras masuk, pembicara masuk, chat to everyone ditutup, teman-teman tetap bisa chat, tetap bisa berinteraksi, tapi chatnya ke pembicara. Bisa ke Mas Pras, atau bisa ke saya. Yang sepakat katakan sepakat, yang setuju katakan setuju. Yuk, ketik di kolom komen. Yang sepakat katakan sepakat, yang setuju katakan setuju. Setuju ya? Alright, ya teman-teman. Tanpa panjang lebar, ya ini dia guru saya, bagaimana saya bisa mengoptimasi TikTok ya. Beliau sudah meraih omset ngeri banget ya. Biar beliau yang cerita ya. Tanpa panjang lebar, kita panggil Mas Pras. Silakan. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hermas, Pak Ona, dan rekan-rekan. Ya, ini hari yang luar biasa. Kaget saya, ada 400.000 orang, 400 orang ya hadir untuk
mendengarkan saya sharing pengalaman saya sebenarnya ya. Pengalaman saya bagaimana saya aktif di TikTok Affiliate dan mendapatkan omset yang sekiranya bisa menginspirasi teman-teman dan mengubah hidup teman-teman. Seperti itu. Baik teman-teman, kita langsung saja, saya akan putar slide-nya ya, agar apa yang saya sampaikan jadi jauh lebih jelas. Ya, seperti janji saya akan sharing bagaimana sih memulai akun TikTok itu dari nol hingga bisa mendapatkan income. Oke. Sebelum itu perkenalkan diri saya Prasana Nugroho, di mana saya memiliki Certified Social Media Manager School mulai tahun 2012 dan 2 tahun terakhir ini saya sempat ambil sertifikat dari BNSP, ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai Social Media Marketing, dan telah memberikan training hingga lebih dari 12.000 orang offline, ya, dan di dalam dan luar negeri seperti Malaysia dan Taiwan, dan pastinya Indonesia, ya teman-teman. Nah, setelah itu saya lebih aktif memberikan training secara online. Dan alhamdulillah di tahun 2021 kemarin saya ditunjuk sebagai Key Opinion Leader di literasi digital oleh Kominfo ya untuk memberikan edukasi tentang bagaimana menggunakan digital marketing, internet secara bijak untuk wilayah Jawa Timur ya. Dan beberapa bulan terakhir ini saya aktif sebagai affiliate TikTok Shop ya, 3C ya, kategori 3C atau kategori elektronik, yang mana saya affiliate itu berbeda ya sama menjual produk sendiri. Saya menawarkan sebuah produk milik toko orang lain ya, dan saya mendapatkan komisinya seperti itu bila terjadi penjualan. Itulah disebut affiliate. Dan beberapa produk yang saya tawarkan seperti iPad ya, terus HP Oppo, Vivo, Realme, macam seperti itu. Terus aksesoris HP lainnya, laptop, MacBook Air, MacBook Pro, nah seperti itu. Teman-teman ya, semua yang berhubungan dengan elektronik, bahkan penyedot debu, terus panci listrik, ya, power bank, nah macam seperti itulah produk-produknya, teman-teman. Dan itu saya lakukan beberapa bulan terakhir itu. Nah, tapi kenapa sih TikTok? Ya, kenapa saya akhirnya berkecimpung di TikTok? Saya tidak tiba-tiba coba deh TikTok, siapa tahu berhasil. Nah, saya suka melakukan sebuah riset. Teman-teman, riset itu mencari tahu apakah ada data yang tertulis ya menyatakan bahwa TikTok ini bakal besar ya di masa depan nanti. Nah, saya tepatnya di tahun 2020 di bulan Oktoberan saya melakukan riset menggunakan Google Trend. Jadi Google Trend itu mengumpulkan sebuah data website-website apa aja yang sering dicari gitu ya, yang sering dicari. Dan di saat itu TikTok paling rendah, nomor 4. Jadi pembandingnya adalah saya cari YouTube, TikTok, IG, dan Facebook. Dan di tahun 2020 TikTok posisi paling bawah. Tapi dia posisi naik. Nah, kalau kita lihat di diagram yang di atas ini, teman-teman, dia itu posisi naik. Di mana yang akan beberapa bulan lagi, saya meyakini saat itu bakalan menyalip IG. Nah, seperti itu. Dan benar tebakannya, benar apa hasil analisa saya. Kalau tebakan itu iseng lempar aja, analisa itu ada data sebelumnya yang menyertai. Nah, ini ternyata bisa sampai melewati IG, YouTube, bahkan Facebook, teman-teman, hingga bulan Februari 2023. Seperti itu, ya. Kita bisa lihat yang warna merah ini posisinya di atas, warna merah ini diwakili oleh menjelaskan bahwa ini TikTok ya, di atasnya YouTube, IG, dan Facebook. Nah, apa sih artinya data ini? Artinya kalau kita mau berjualan online, kalau kita mau mendapatkan income ya, kita perlu di tempat yang di mana orang berada di sana, di tempat orang yang sedang rame-ramenya di sana ya. Bayangkan kalau kita berjualan di sebuah tempat yang di mana orang jarang banget lewat, ya tentu akan jadi sepi. Tapi kalau kita memilih sebuah tempat yang lagi rame, ya peluang untuk mendapatkan income-nya itu lebih tinggi. Betul ya teman-teman. Nah, oleh karena itu akhirnya saya memilih, oke deh, saya besarkan akun TikTok ini. Gitu. Dan semuanya saya memulai itu semua dari nol teman-teman ya. Follower saya 7. Ya, di saat itu follower saya 7,
saya mengikuti atau follow orang itu 25 dan mereka tidak follow balik saya. Ya, saya follow orang 25 dan mereka tidak follow balik saya. Gitu. Dan tentu saya bingung. Ini bagaimana nih cara mainnya ya? Kok beda? Tombol-tombolnya itu beda sama IG, sama YouTube, sama FB, beda banget. Ya, saya tuh kaget di postingan saya keberapa itu, di mana follower saya cuma 7, ternyata penontonnya itu bisa sampai 400, teman-teman. Bayangkan, dan itu saya tidak bisa dapatkan di medsos sebelah saat itu, seperti IG, Facebook, nah itu, ya, atau bahkan YouTube gitu. Nah, saya kaget, kok bisa sebanyak ini ya? Bagaimana caranya gitu? Ya, saya sudah namanya juga orang bingung ya. Pokoknya yang penting posting. Ya, saya nggak tahu ada rumus yang terbaik itu seperti apa. Yang penting posting. Nah, akhirnya ya, saya menemukan coba cari menemukan sebuah pola yang dimana pola ini ya saya rangkum ya. Akhirnya yang malam ini akan saya bagikan ke teman-teman. Dan dari rangkuman itu, teman-teman, ya, saya sudah juga membimbing, ya, Mas Hermas tadi yang di awal membuka bagaimana cara mengembangkan akun TikTok-nya. Di mana saya kalau untuk mencapai 10.000 butuh waktu berbulan-bulan, 10.000 follower. Saat saya telah menemukan rumusnya, polanya, rahasianya, jalannya, ya, Mas Hermas tinggal pakai dan itu langsung 10.000 dalam waktu kurang 1 bulan, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke? Menarik atau menarik? Menarik banget. Nah, ini hasil bukan hasil terakhir ya, follower saya yang beberapa minggu yang lalu. Nah, sekarang udah bertambah ya, teman-teman ya. Ini adalah follower saya, akun TikTok saya. Silakan mampir, kunjungi ya, teman-teman. Kalau pengen beli peralatan elektronik yang harganya miring pakai banget. Ya, kok bisa miring, Pak? Karena ada subsidi. Ya, ada subsidi atau ditraktir oleh TikTok untuk beli beberapa produk elektronik. Misalkan siapa yang butuh HP baru atau pengen beli iPad. Nah, mampir aja sambil kepo-kepo akun TikTok saya. Ini isinya apa aja sih? Seperti itu, teman-teman ya. Oke. Baik. Dan ya, akun TikTok saya ini sudah di like kurang lebih 3 juta orang. Dan kalau teman-teman lihat kontennya, wah, kontennya ya sederhana ya, tapi kok penontonnya bisa banyak. Nah, ada beberapa konten yang ditonton lebih dari 1 juta orang ya. Beberapa itu ada ya lebih dari 2 lah ya, teman bisa kepoin aja sendiri. Nah, dengan banyaknya follower itu saya coba mengikuti beberapa perlombaan affiliate ya, afiliasi. Jadi afiliasi itu di TikTok itu sangat benar-benar sangat support, setiap bulannya itu ada ya, setiap bulannya itu ada, di mana alhamdulillah setiap bulan saya selalu masuk 10 besar. Dan kalau total setiap hari, kadang saya masuk ke 100 besar seluruh, yang sebelah kanan ini raja afiliasi penjualan barang, seluruh pengguna pengguna TikTok yang join affiliate, saya juga masuk ke 100 besar. Jadi ada kompetisi, kalau kompetisi itu harus daftar dulu, rata-rata pesertanya 200 sampai 400 ya, tergantung setiap bulannya. Dan alhamdulillah saya selalu masuk 10 besar, bahkan yang bulan ini. Terus kalau raja afiliasi, ini total semua affiliate, mau jualan baju, mau jualan elektronik, ya, berbeda kategori, ya alhamdulillah saya masuk 100 besar itu. Dan bagaimana caranya, malam ini saya akan bagikan. Nah, ternyata ya caranya itu ada polanya, ada susunannya. Dan susunan itu tidak bisa melompat. Ah, saya mau yang ini aja, nggak bisa. Saya mau itu aja, nggak bisa. Ya. Nah, teman-teman, ya, di sini saya merangkum ada 3 hal yang teman-teman perlu miliki, pahami, ya, yaitu pola pikir. Yang pertama, basic banget yaitu pola pikir. Yang kedua adalah kita perlu paham TikTok itu apa sih, bagaimana cara mainnya, gimana cara postingnya, apa saja peraturannya. Karena kebiasaan kita di IG tidak bisa kita lakukan 100% di TikTok, nggak bisa teman-teman, ya. Dan sekedar info saja bahwa akun TikTok saya yang teman-teman lihat tadi itu adalah akun TikTok saya yang kedua. Yang pertama kemana Pak? Keblokir selamanya, nggak bisa diakses, hilang, ya, diblokir oleh TikTok karena saya tidak mengenal
siapa tuh TikTok, saya pikir loh di IG saja boleh kok. Loh kenapa sih di TikTok nggak boleh? Nah itu saya pikir di IG boleh, di TikTok boleh. Ternyata nggak bisa teman-teman. Ya, itu pentingnya mengenal TikTok dan akhirnya yang membuat saya berhasil ya itu skill dan kebiasaan ya membangun habit itu yang penting teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa pola pikir saya letakkan di bagian yang pertama? Karena ya pola pikir itu adalah penggeraknya. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman, coba dijawab di dalam hati masing-masing. Berapa banyak sih ilmu pengetahuan yang tersebar di mana-mana? Ada di Google, ada di buku, ada ditanya orang. Tapi kenapa ada orang yang belum mencapai hasilnya? Kan itu sebuah pertanyaan besar ya. Loh, iya ya, dia melakukan cara yang sama loh. Tapi kok dia mendapatkan hasilnya lebih dulu? Atau dia mendapatkan hasilnya, kok saya belum? Nah, ternyata teman-teman, pola pikir itu menjadi faktor fondasi penting dalam melakukan hal ini. Nah, oleh karena itu teman-teman, ya kita perlu memiliki minimal satu saja pola pikir, sehingga cara yang saya bagikan atau teman-teman akan pelajari nantinya ya di kelas marketer ini, ya itu bisa maksimal hasilnya. Ya, oke, bayangkan tuh kalau pola pikir itu perkalian, pola pikirnya nggak pas, ya itu cara yang pelajari, ya itu hasilnya jadi 0. Oke. Nah, lalu apa sih pola pikirnya yang perlu kita miliki? Nah, pola pikir yang perlu kita miliki, yang pertama adalah mulai dari kecil, segera memulai. Nah, ini sederhana sekali. Ya. Bahkan setelah malam ini, teman-teman silakan langsung buka TikTok, lalu lakukan apa yang saya sampaikan. Seperti itu. Ya, itu lebih baik daripada menunda, tunggu Pak, saya belum banyak ilmu. Tunggu Pak, HP saya masih kurang bagus. Oh tunggu Pak, wajah saya kurang cantik. Tunggu, saya kurang ganteng. Background saya nggak bagus-bagus amat. Ya, background. Jadi tampilan belakang saya nanti kalau saya rekam kurang. Nah teman-teman coba cek deh video saya di akun saya Praseno.Nugroho. Ya, itu saya membuat video belakang saya itu pintu. Ya, saya sengaja membuat itu. Ya, kenapa? Karena saya ingin menginspirasi buat teman-teman. Hanya modal video di balik pintu itu nonton jutaan. Ya, saya nggak perlu yang namanya dalam kutip pamer-pamer kekayaan biar dapatin banyak view, nggak perlu. Ya, yang penting fokus pada pesannya dan segera memulai. Itu yang paling penting. Itu mindset yang perlu dimiliki, teman-teman ya. Dan ya kita melakukan itu bukan bisa nonton jutaan itu bukan satu malam. Ya, bukan 2 hari baru jutaan, bukan. Tapi melalui sebuah proses yang penuh kesabaran dan konsisten. Ya, konsisten. Nah, konsisten itu apa? Bagaimana cara konsisten? Nanti saya akan bocorkan. Ya, karena pada dasarnya orang sudah mencoba pada umumnya ya. Tapi saya yakin dari 600 orang yang hadir malam ini, ya sudah bisa sabar dan konsisten. Ya, ini karena pada dasarnya orang menunggu terlalu lama, ini kok belum bisa ya mencapai hasilnya. Kalau si A kok sudah, saya kok belum ya. Nah, salah satunya juga jangan bandingkan diri kita ke orang lain, tapi bandingkan diri kita dengan diri kita yang sebelumnya. Itu yang paling penting. Ya, jangan bandingkan diri kita dengan diri kita kepada orang lain, tapi bandingkan kepada diri kita yang kemarin. Begitu ya. Oke, lalu yang ketiga adalah ini yang saya masih lakukan sampai sekarang. Investasi ke diri sendiri. Nah, investasi ke diri sendiri itu apa? Salah satunya teman-teman lakukan itu sudah tepat. Mengikuti sebuah seminar atau kelas online malam ini. Yes, itu betul. Walaupun gratis ya, tapi teman-teman itu membayar loh sebenarnya. Sadar nggak sadar? Membayar. Membayar apa Pak? Membayar waktu, membayar kuota. Iya kan? Iya. Nah, itu adalah sebuah mindset atau pola pikir yang tepat, yang ingin maju. Nah, oleh karena itu teman-teman, ya investasi ke diri sendiri itu penting dan selalu perlu kita pupuk agar kita bisa terus bertumbuh dan mencapai hasil yang kita inginkan. Nah, itu yang bagian poin paling pentingnya. Ya, salah satunya ikut workshop, ngikutin seminar, baca buku, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih TikTok itu sebenarnya? TikTok itu, ya teman-teman, adalah sebuah aplikasi distribusi konten ya.
Jadi distribusi konten ini berbeda. Maksudnya adalah walaupun kamu punya banyak follower, tapi kalau kontenmu nggak bagus, ya nggak akan didistribusikan ke lebih banyak lagi dibandingkan di luar konten kamu. Nah, itu nanti teman-teman akan makin paham kalau teman-teman sering posting di TikTok ya. Walaupun follower saya sedikit, penonton saya bisa banyak ya Pak. Nah, itu yang disebut TikTok tahu, oh ini kontennya diminati nih, disebarkan lebih banyak lagi. Nah, perbedaan yang mendasar di TikTok itu adalah saat itu tahun 2020 yaitu editing video. Yes, TikTok kita tuh bisa editing video di TikTok. Di IG dan tempat lainnya nggak bisa. Gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman, ya, ini penting banget teman-teman perlu pahamin perbedaannya. Yang paling mendasar yaitu beberapa aturannya juga berbeda. Ya, salah satunya aturan di TikTok itu saat kita live di TikTok itu nggak boleh munculin anak kecil, ya, atau sering posting 90% konten kita itu anak gitu, anak-anak. Padahal kita daftarnya ngakunya usianya 18 tahun ke atas. Nah, itu kena blokir. Itu teman-teman, itu terjadi sih salah satunya di akun saya tadi. Nah, terus di TikTok itu ya, ini ada yang namanya dua aplikasi. Kalau teman-teman sekarang ngetik TikTok, mungkin yang sekarang belum punya akun TikTok. Kalau teman-teman ketik TikTok di Google Play Store, ya, atau mungkin apps ya Google Play Store, itu akan muncul namanya TikTok dan TikTok Lite. Apa yang membedakan? Nah, TikTok Lite itu adalah aplikasi TikTok yang ringan untuk HP-nya teman-teman. Ringan. Jadi tidak membutuhkan RAM terlalu besar, tidak membutuhkan kuota jaringan internet yang kuat, tidak membutuhkan itu. Nah, tapi ya teman-teman sudah bisa menikmati konten-konten atau video-video di TikTok, bahkan bisa posting secukupnya, walaupun filternya tidak banyak, tidak bisa live, tidak bisa membalas komen dengan video, ya wajar. Dibatasi untuk TikTok Lite. TikTok Lite itu yang bawah, Lite itu ringan. Ya, tapi yang TikTok yang bagian atas, saran saya teman-teman kalau ingin memaksimalkan akun TikToknya, ambil atau download yang bagian di atas itu. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, saat teman-teman membuka akun TikTok, teman-teman pasti bingung. Waduh, kok banyak video yang orang nggak saya kenal ya? Ini bagaimana nih cara memposting? Bagaimana nih cara memasuk ke akun saya? Nah, teman-teman kalau mau masuk ke akunnya teman-teman, masuk ke profil, itu teman-teman bisa lihat gambar di pojok kanan bawah, kiri bawah saya ini, ya, di kiri bawah ini ada tulisannya profil. Nah, kalau teman-teman klik, itu akan masuk ke halaman profilnya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat fotonya teman-teman, ya, bisa melihat videonya teman-teman. Kalau memang belum pernah posting, cara postingnya adalah klik tanda plus ini. Klik tanda plus, lalu akan muncul yang bagian tengah ini. Yes, bahwa TikTok punya stories. Jadi teman-teman di awal sudah ditawarkan oleh TikTok untuk membuat stories. Stories itu cerita pendek, yang dimana ya teman-teman ini mirip seperti IG, yang dimana jangkauannya untuk menginformasikan kepada follower atau non-follower untuk 1x24 jam. Setelah itu akan hilang postingannya. Dan kabar baiknya mungkin teman-teman berpikir, oh iya, TikTok ini video ya Pak, foto bisa nggak? Bisa, foto itu bisa ya. Ini ada foto ya, kita klik pojok kiri ini foto, gitu. Dan kalau pengen video lebih panjang, oh ya, stories ini cuma 15 detik ya. Stories itu cuma 15 detik. Kalau pengen lebih panjang lagi, kita bisa pilih klik kamera di pojok kiri bawah ini ya teman-teman. Lalu bisa ada pilihan 15 detik, 63 menit. Nah, itu kita bisa lakukan rekaman langsung dari TikTok. Ya, mengedit, kasihkan teks, kasihkan suara, tambahan, lagu, ya seperti itu. Atau saat mau rekam mau filter bisa, biar kelihatan cantik, ya walaupun belum mandi beberapa hari, wah masih kelihatan cantik juga ini ya di TikTok. Nah itu ada filternya. Jadi teman-teman yang di sini ngerasa saya nggak cantik kalau depan kamera, aman ada filter. Suara saya aneh Pak kalau rekaman, aman sudah ada editing suara di TikTok. Nah kurang enak apa lagi? Tinggal praktek dan praktek setelah acara ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin posting dengan lebih banyak video, ya lebih banyak video,
itu maksud saya lebih panjang videonya, durasinya lebih dari 3 menit atau maksimal sampai 10 menit, teman-teman bisa posting di pojok kanan ini, unggah, ini ada tulisannya unggah di pojok kanan ini, dari mengambil dari video-video yang teman-teman pernah rekam atau edit di luar TikTok. Ya, misalkan pakai aplikasi pihak ketiga, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ngomong-ngomong, TikTok ini penghasilan duitnya dari mana? Apakah jualan online saja? Tidak, teman-teman. Ya, ada berbagai macam cara mendapatkan sumber penghasilan dari TikTok. Ya, dan saya yakin dari 600 orang yang hadir di sini bisa kalau mau melakukan. Ya, bisa kalau mau melakukan dan praktek dan terus mau belajar mengupgrade ilmunya, entah itu di workshop atau baca buku. Seperti itu penting banget agar kita bisa mendapatkan sumber penghasilan yang stabil. Oke, baik. Yang pertama adalah menerima endorse, ya dimanapun bisa, ini di IG bisa, YouTube bisa, FB bisa menerima endorse. Jadi ada orang yang mempunyai produk atau jasa, kita diminta untuk mereview atau menyampaikan kesan-kesan yang kita miliki setelah mencoba atau menggunakan jasa mereka, gitu ya. Lalu yang kedua, berjualan produk sendiri, ya mungkin di sini ada jualan produk-produk tertentu, fashion, makanan, ya atau apapun itu bisa dijual di TikTok. Daftarkan ke TikTok Shop namanya, ya TikTok Seller atau download aplikasi TikTok Seller. Nah di situ ya. Lalu yang ketiga bisa mendapatkan gift atau hadiah saat live. Jadi saat kita live, kita cerita pengalaman cerita kita, ya pengalaman hidup atau membagikan hal yang bermanfaat sehingga orang itu berubah hidupnya, atau kita memutar musik, ya memutar musik bukan atau mengajak orang bernyanyi bersama gitu ya. Itu orang kalau merasa terhibur, dia akan memberikan sebuah gift atau hadiah yang dimana untuk membeli hadiah itu, untuk memberikan hadiah itu, dia perlu transfer uang dulu ke TikTok. Nah, makanya ada yang bilang, dapat singa di TikTok. Nah, itu singa itu jutaan ya. Sekali kirim singa itu orang itu dapat jutaan. Ya, enak kan? Ya, cuman mengajak orang untuk happy dan memberikan manfaat yang positif gitu. Nah, terus bahkan kalau teman-teman, wah Pak, tapi harus live ya. Tapi saya nggak bisa live, tetap bisa dapat duit. Ya, kalau followernya sudah 10.000 ke atas, nanti fitur komentar itu ada hadiahnya. Pojok kiri itu ada gambar kado hadiah. Nah, kalau orang-orang suka sama konten atau video teman posting, dia bisa ngucapin terima kasih dengan mengirimkan hadiah. Dan hadiah itu bisa diuangkan, teman-teman. Ya, bisa diuangkan. Nah, kemudian kalau kita rajin live, kita bisa membuat sistem live berlangganan. Nah, itu sudah disediakan fiturnya oleh TikTok. Kalau misalkan ada orang yang dalam kutip, wah senang banget tuh setiap teman-teman live, saya pengen selalu hadir karena di situ diputar lagu atau suka ngobrol bercandaannya menarik. Nah, saya tuh pengen berlangganan untuk sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan kepada yang hostnya. Nah, di situ kalau ada satu orang berlangganan, teman-teman, setiap bulan kita akan mendapatkan penghasilan bila orang itu terus berlangganan. Dan bila orang itu sudah mau habis atau akan habis masa berlangganannya, akan dapat reminder atau dapat ingatan dari TikTok. Gitu, si A, kamu kan berlangganan live-nya Pak Praseno, ini mau habis, mau perpanjang. Nah, seperti itu. Sudah ada sistem follow up-nya dari TikTok. Sampai kerennya seperti itu. Dan teman-teman mungkin punya tips-tips atau ilmu yang ingin dibagikan, tapi nggak pengen disebar gratiskan. Nah, bisa jual konten eksklusif, ya konten eksklusif. Dan konten eksklusif itu dikunci bagi yang bayar, ya itu bisa kebuka. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir yang saya lakukan adalah TikTok affiliate, di mana kita bisa jual produk yang kita sukai, ya salah satunya iPad. Ya, saya ini pengguna Apple mulai tahun 2010 ya teman-teman ya. iPad, MacBook, iPhone, ya. Dan teman-teman tahu persis manfaatnya dan teman-teman bisa cerita, teman-teman saya jualkan produknya dan orang lain yang kirim, tokonya yang bakal kirim, bukan teman-teman yang repot kirim, repot stok, nggak perlu, cuma teman modal cerita aja di live atau bikin video, teman-teman bisa dapat komisinya seperti itu. Ya, oke, itu dari TikTok affiliate. Lalu rahasianya apa sih Pak?
rahasianya. Oke. Nah, rahasianya itu adalah konsisten, teman-teman, ya. Konsisten. Konsisten itu kita melakukan hal itu secara terukur dan terus-menerus. Ya. Lalu bagaimana rahasianya biar agar konsisten? Nah, ini ada 3 hal ya, teman-teman. Banyak orang akhirnya berhenti di jalan karena tidak konsisten, karena tidak melakukan ya minimal 3 ini. Yang pertama adalah kenapa banyak orang tuh berhenti di tengah jalan saat mengembangkan akun sosmednya, entah itu IG, YouTube, Facebook, TikTok, dan lainnya. Karena tidak mempunyai alasan. Atau istilahnya, why? Kenapa perlu mengembangkan akun TikTok? Nah, itu bertanya kenapa, itu penting sekali, teman-teman. Agar tahu, oh iya, ini ya, alasan saya ini, gitu. Agar selalu saya konsisten, ya. Dan coba setelah malam ini selesai, setelah penjelasannya Mas Hermas, ya, itu tuliskan 7 alasan. Kenapa saya perlu mengembangkan akun TikTok, ya? Kenapa 7, Pak? Saya kasih bocoran ya. Yang di angka yang ke-7, alasan teman-teman yang ke-7 itu alasan sebenarnya dan bisa membuat teman-teman bergerak. Mungkin alasan pertama, nomor 1, saya pengen dapat duit tambahan. Saya pengen melunasi hutang-hutang saya. Tapi itu baru di lapisan paling atas. Tapi alasan sebenarnya itu ada di nomor 7. Nah, cobain praktekin. Dan itu yang menggerakkan teman-teman untuk selalu bergerak konsisten. Lalu yang kedua, tentukan standar konsisten waktunya. Nah, di sini dalam artian kita mau posting, ya. Minimal posting itu apakah harus setiap hari, Pak? Jawabannya adalah tidak. Yang penting adalah konsisten. Kalau bisanya cuma 2 hari sekali, ya lakukan. Kalau bisanya cuma sehari sekali, ya lakukan. Jangan hari ini 5, besok 2, besoknya 1, ya. Hari ke-4 itu 5, kembali lagi. Nah, itu naik turun seperti itu juga nggak bagus, ya. Lebih baik kita 1 dan kita lakukan, dan saat itu selesai kita posting, teman-teman. Itu akan membangun perasaan percaya diri kita. Nah, itu poin yang paling penting. Ya, kenapa perlu konsisten? Itu saat kita melakukan itu, ya, rasa percaya diri itu muncul. Nah, rasa percaya diri itu muncul. Dengan rasa percaya diri itu muncul, kita makin yakin apa yang akan kita sampaikan di konten-konten kita selanjutnya. Itu dia, ya teman-teman. Pentingnya konsisten, salah satunya ada mengembangkan percaya diri. Nah, sebab percaya diri itu nggak bisa pinjem orang lain ya, tapi perlu dikembangkan. Oke, kita lanjut ke evaluasi prosesnya. Evaluasi proses dan persingkat. Banyak orang susah konsisten karena prosesnya tuh panjang untuk membuat satu video. Misalkan gini, saya mau review makanan, Pak. Nah, saya datang ke warung, ke restoran, atau kemana tempat-tempat yang lagi hits, saya makan di situ, saya bikin konten, terus saya posting. Tapi untuk mencapai itu butuh duit, butuh waktu, dan kadang nggak bisa memenuhi 2 hal itu. Waktunya ada, duitnya nggak ada. Ya, duitnya ada, waktunya nggak ada. Ya nggak jadi konten. Nah, oleh karena itu, silakan dievaluasi apakah memang benar-benar mau membuat konten itu. Dan persingkat prosesnya. Semakin panjang sebuah proses dalam membuat konten atau video, semakin susah untuk konsisten. Ya. Dan singkat setiap orang itu beda-beda. Ada orang yang, oh itu aja singkat, saya bisa kok, sambil jalan, sambil kerja. Ya oke. Gitu ya teman-teman. Jadi yang tahu ini, itu nantinya teman-teman. Bagaimana Pak saya bisa tahu untuk mempersingkat prosesnya? Ya, salah satunya adalah rajin posting, teman-teman akan tahu, mengevaluasi. Kalau nggak pernah posting, apa yang dievaluasi gitu. Lalu tingkatkan kualitas kontennya, ya, terus mengupgrade diri, ya, membaca buku, ya, atau mengikuti sebuah workshop. Nah, itu jadi tahu, oh gini toh cara mau mempersingkat membuat konten. Nah, biar cepat dan bisa konsisten. Itu yang paling penting. Oke, lalu dari kita konsisten, gimana sih caranya join TikTok Affiliate? Nah, TikTok Affiliate itu ada syaratnya bergabungnya. Ya, syarat normalnya itu kalau kita sebagai akun personal itu 2.000 follower. 2.000 follower, terus kita rutin posting kurang lebih 30 hari terakhir.
dan usia 18 tahun ke atas. 3 poin ini ya, usia 18 tahun ke atas, 2000 follower, dan rajin posting. Lalu yang kedua, tentukan target penonton. Kita mau penontonnya yang ibu rumah tangga, atau orang yang gemar gadget, atau orang yang suka fashion, atau orang yang suka makan. Nah, itu ditentukan dari awal. Sehingga kita bisa konsisten di konten-konten seperti itu. Ya, jangan melebar, ya, memfokuskan pada hal itu. Lalu, yang ketiga, kita bisa memahami problem atau masalah calon konsumen. Ya, karena kita membuat video atau kita posting video bukan untuk konsumsi diri kita pribadi. Ya, video itu adalah bentuk dari komunikasi, ya, bentuk dari kita bersedekah untuk membantu orang lain. Nah, itu poin pentingnya, teman-teman ya. Jadi kita perlu pahami problemnya. Sama yang seperti pernah saya lakukan ya, di bulan November, saya ingat bahwa sebentar lagi ada Piala Dunia. Tapi orang-orang, nggak semua orang yang punya TV bisa nonton Piala Dunia. Kenapa? Karena disarankan saat itu untuk beberapa daerah sudah menggunakan jaringan digital, ya, menangkap jaringan digital. Nah, oleh karena itu perlunya STB. Nah, saat itu saya buat videonya, ya, dan tembus dalam 1 hari omsetnya 17 juta. Omsetnya untuk komisinya sekitar 5%-an lah, kurang lebih, saya ingat saya segitu. Nah, itu ya buat saya, wah lumayan 1 hari, dan besoknya masih lagi. Seperti itu ya teman-teman. Itu berasal dari memahami apa yang menjadi masalah dan solusinya ada di video kita. Itu. Lalu yang keempat, rutin posting minimal sehari, ya, dan live. Itu penting. Terus kembali lagi, saya tidak pernah bosan untuk terus upgrade skill dan strategi, karena setiap bulan strateginya pun beda-beda. Ya, banyak orang, banyak pesaing baru, jualan cara baru, ya itu beda-beda teman-teman. Kalau kita melakukan cara yang sama tanpa pernah mengupgrade diri kita, nah akhirnya kita bisa kelewat dengan pesaing kita lainnya. Caranya bagaimana mengupgrade diri dengan strategi yang baru? Baca buku dan ikut workshop salah satunya. Ya, oke, kita lanjut. Dengan itu yang saya sampaikan tadi itu, ya, ini adalah pencapaian saya sementara ini. Di bulan September, omset saya 54 juta, September 2022. Di bulan Oktober, omset saya 195 juta. Dan di bulan November, omset saya 560 juta. Dan di bulan Desember, ya, terjadi lompatan 2 kali lipat rata-rata setiap bulannya, yaitu 1 miliar. Oke? Dan ya, kalau teman-teman mau mempraktekannya, terus upgrade skill, terus mau praktek, mau evaluasi, ya, itu saya yakin teman-teman juga bisa mencapai hal ini juga. Oke, semoga ini menginspirasi dan bermanfaat teman-teman. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ayo silakan komen di chat saya ke Praseno, ya, untuk sesi tanya jawabnya. Dan jangan lupa yang paling penting nih, ya, sebentar lagi ada sesi sharing dari, ya, orang yang sudah saya bimbing secara personal untuk mencapai 10.000 followernya kurang lebih hampir 1 bulan. Nah, itu ya dulu saya mencapai 10.000 itu butuh waktu berbulan-bulan. Setelah saya ramu, ya, dan saya bagikan ke Mas Hermas jauh lebih cepat daripada saya. Gitu, oke? Baik, saya akan baca komentar chat yang masuk di saya. Oke, thank you. Wow, luar biasa. Itu. Oke, sebentar saya akan baca ya. Oke, saya akan baca 5 pertanyaan. Nah, oke, Mas, kalau misal saya jual jasa, gimana ya Mas, saya instruktur yoga dan pilates, jadi dapat uangnya dari mana? Ya Mas, nah, untuk dapat duitnya, ini bisa loh, jual instruktur yoga. Saya juga punya mentee, orang yang saya mentor juga, dia hobinya yoga, ya, dan alhamdulillah sudah punya penghasilan rutin dari 1 video saja. Setiap hari ada order masuk, ya, dari 1 video yang ada keranjang kuningnya affiliate. Nah, jual apa? Jual
madu, ya kan yoga itu kan identik dengan kesehatan, ya, identik dengan kesehatan, identik dengan menjaga hidup sehat dan peralatan olahraga lainnya. Nah itu bisa ya jadi affiliate Bunda Fitri Utami begitu ya. Dan sekali lagi perlu meningkatkan skill membuat videonya gitu, dan itu bisa didapatkan di workshop di kelas marketer ini. Oke, saya 4 pertanyaan lagi. Nah ini dia Robiah, cara menambah follower bagaimana ya? Saya berhenti karena merasa agak susah membuat orang mau follow back akun TikTok saya. Nah, dalam membuat akun TikTok agar mau follow back, kita perlu membuat sebuah konten yang orang rasa bermanfaat dan menghibur. Dan syaratnya itu di 3 detik pertama. 3 detik pertama orang oke, saya mau follow back, oke, saya mau nonton sampai habis. Seperti itu, ya. Oke, gitu. 3 lagi. Nah, oke. Ini bagaimana cara bingung memilih affiliate? Ya, saya tuh mau jualan produk apa? Sebenarnya sederhana. Saya pribadi memulai dari awal diri saya sendiri ya, yaitu yang ada di sekitar saya itu mie goreng, Indomie goreng. Saya ingat, aduh masya Allah, saya ingat. Ya, saya harus punya teman kelanjut kuning. Saya bingung, saya nggak punya produk gitu. Saya beli ya. Saya juga nggak yakin apakah saya bisa menjual itu gitu kan. Ya sudahlah, saya tahu mie goreng, saya makan mie goreng itu. Ya, saya pernah makan. Ya, saya yakin teman-teman juga pernah makan mie goreng. Ya, apapun mereknya itu, ya saya buat videonya untuk menawarkan itu. Ya, jadi mulai dari mana yang teman-teman tahu lah. Ya, yang teman-teman tahu. Gitu. Nah, kalau teman-teman nanya, bagaimana sih caranya mengembangkan akun TikTok ya, mulai dari nol, bagaimana agar TikTok merekomendasikan video kita. Ya, sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, ya, sudah saya sampaikan sepanjang ini, cuman karena keterbatasan waktu, teman-teman ya, keterbatasan waktu di mana pengalaman saya berbulan-bulan harus saya bagikan di waktu yang sangat terbatas, ya, bahkan kurang dari 1 jam. Nah, oleh karena itu, coba tanyakan ke kelas marketer atau Mas Hermas nanti, kira-kira ada waktu yang lebih panjang lagi nggak sih untuk saya sharing di sini? Nah, seperti itu ya. Oke, itu sudah 3 pertanyaan ya teman-teman. Jadi nanti tetap stay di kelas ini, nanti tanyakan ke Mas Hermas, Mas saya butuh waktu lebih banyak nih menyerap informasi dari Mas Praseno ya. Kira-kira kapan nih ada lagi gitu. Oke, baik. Kita oke. Nah, untuk membuat video, apakah kita random? Jawabannya adalah saran saya kembali lagi ke ketertarikannya teman-teman dan fokus di situ. Fokus di situ. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk fokus, bagaimana kita bisa fokus dan tahu bahwa itu kita suka, ya. Itu kita perlu yang namanya kita perlu yang namanya memahami, ya, memahami siapa diri kita dan apa yang menjadi ketertarikan kita. Nah, untuk detailnya itu ada di penjelasan di Mas Hermas di waktu yang lain, ya. Sama Mas Hermas dan saya coba tanyakan kapan ada waktu saya bisa sharing lebih banyak lagi ke Mas Hermas. Oke, saya rasa sampai di sini teman-teman, semoga menginspirasi. Tetap stay di sini karena ada hal yang sangat menarik, ya. Bagaimana saya sudah membagikan rahasia ini ke Mas Hermas dan sudah bisa mencapai ya 10.000 follower pertamanya hanya kurang lebih hampir 1 bulan. Gitu. Thank you. Silakan ke Mas Hermas. Oke, wow, thank you. Teman-teman boleh saya thanks ke Mas Pras secara japri, direct message to beliau, karena kan chat everyone masih ditutup. Ya, Mas Pras, thank you banget. Jadi teman-teman semua, benar kata Mas Pras bahwa saya banyak dibimbing oleh Mas Pras, jadi saya akan cerita
bagaimana di sesi kedua ini, saya nggak akan panjang lebar teman-teman, tapi saya akan bongkar-bongkaran. Namanya bongkar rahasia dapur. Siapa yang siap belajar, katakan siap. Yuk, yang siap belajar katakan siap, yang ready katakan ready. Coba, kalau banyak yang ready, saya akan langsung bongkar rahasianya. Ini hasil dan baru fresh from the oven. Ya, jadi saya juga nggak nyangka teman-teman, satu account, satu postingan tuh tembus 150.000 view dalam waktu 24 jam bahkan kurang. Bahkan saya juga akan cerita gimana bisa naik 4.000 follower dalam 24 jam. Gimana caranya, seperti apa prosesnya, dan apakah pemula bisa? Saya masih pemula. Saya baru serius main TikTok tuh dari awal Januari. Jadi bener-bener awam. Karena saya biasanya main di IG, saya biasanya main di FB, dan ternyata main TikTok tuh berbeda, teman-teman. Ya, beneran berbeda. Bahkan TikTok tuh rada galak. Kalau teman-teman asal mainnya, nanti gampang di-ban. Yuk, siap belajar? Yang siap katakan siap? Coba saya mau cross-check dulu nih. Jangan nanya dulu ya. Ini kenapa jadi banyak yang nanya? Ntar dulu, sabar ya. Orang sabar disayang pacar ya. Buat teman-teman yang belum kenal, izinkan saya memperkenalkan diri teman-teman. Perkenalkan, saya Hermas. Background saya 12 tahun berbisnis online. Saya membangun bisnis ya offline maupun online ya, dan hampir semua bisnis saya membangun pasukan penjualan. Jadi saya memang fokus goalnya adalah buka lapangan kerja, bangun reseller, agen, distributor, partner, dan mitra. Ya, dan beberapa bisnis yang saya bangun teman-teman, saya banyak menggunakan sosial media. Dan dari sana saya membukukan dalam sebuah buku, dan saya mensupport rekan-rekan untuk bisa bertumbuh melalui program kelas marketer. Jadi buat teman-teman semua, saya akan banyak membagikan cerita. Jadi hasil cerita dan case study ini adalah cerita pengalaman yang saya berdoa ketika teman-teman hadir dan praktek dan benar-benar langsung gaspol, maka hasilnya juga bisa berdampak untuk teman-teman semua. Nah, saya akan bagikan gimana hasil praktek ya setelah saya didampingi oleh Mas Pras meraih 10.000 follower dalam waktu 1 bulan dan bisa tembus 150.000 view ya di satu postingan aja. Artinya teman-teman semua, buat Anda yang mau branding, buat Anda yang mau jualan, buat Anda yang mau bisnis online, TikTok itu powerful banget. Saya juga akan bongkar-bongkaran. Apa benar TikTok itu udah nggak isinya alay-alay semua? Saya mau tanya, siapa di sini yang berpendapat bahwa TikTok tuh isinya hanya joget-joget? Coba ketik di kolom chat, katakan saya. Siapa di sini yang berpendapat bahwa TikTok tuh isinya anak-anak alay? Saya dulu kayak gitu pikirannya. Ternyata udah berubah. Ya, TikTok udah berubah, sekarang kontennya juga berbeda berubah. Tapi kan TikTok banyak, mohon maaf ya, banyak ciwi-ciwinya, banyak orang-orang yang bahannya terlalu tipis gitu ya. Beli baju kurang bahan. Teman-teman, rekan-rekan kan nggak cuma TikTok, Twitter, FB, dan juga IG juga bisa keluar yang aneh-aneh. Kenapa TikTok mungkin Anda keluar aneh-aneh? Karena Anda pada saat yang keluar aneh-aneh, Anda lihat, Anda ngeklik, Anda ngezoom, ya muncul terus. Ketika saya dalam waktu 1,5 bulan ini nggak fokus ke konten ciwi-ciwi yang aneh-aneh, joget-joget, itu konten joget-joget udah nggak pernah muncul. Karena TikTok akan merekomendasikan sesuatu yang udah kita klik. Jadi sekarang yang muncul tuh konten edukasi, konten belajar bisnis, sama konten otomotif ya. Saya sukanya di 2-3 itu. Oke, teman-teman, saya akan mulai dari step yang pertama. Perhatikan baik-baik ya. Saya akan cukup cepat supaya nggak terlalu malam, karena kan saya akan buka sesi Q&A lagi yang kedua. Ya, kalau Mas Pras memang sudah expert. Mas Pras memang sudah berpengalaman, beliau memang background-nya sangat concern di TikTok. Kalau saya kan concern-nya di IG, FB, ya sosial media yang lain juga. Nah, TikTok ini barang baru buat saya. Artinya kalau ini barang baru dan saya pemula, kalau saya yang pemula aja bisa, yang baru main di bulan Januari aja bisa. Ya karena kan saya main di tahun 2022, tapi nggak pernah saya urusin TikTok-nya. TikTok-nya saya urusin itu sebulan cuma 2 kali, 3 kali posting. Followernya hanya 1.000-an, 1.300. Setahun 2022 bulan Januari sampai Desember. Tetapi di 2023 Januari 1 bulan saya gaspol ya, kontennya rutin, itu bisa tembus 10.000 lebih. Apa yang saya lakukan? Nah, perhatikan baik-baik. Januari 2023 itu 1.300 awal Januari. Saya ingat banget tuh, saya lagi di Semarang, lagi banyak banjir gitu ya, karena lagi jalan sama keluarga. Saya coba bikin konten dan jarang-jarang kontennya. Saya baru agak serius minggu kedua Januari. Di Februari teman-teman tanggal 14 ya, berarti kan udah sebulan. Saya aktif di minggu pertama, minggu kedua Januari, lalu di bulan Februari itu tembus 14.000. Artinya 10.000 1 bulan penuh, kalau 1,5 bulan sekitar 14.000. Pertanyaan saya, pengen belajar nggak? Yo, pengen belajar? Oke, saya mau kasih tahu.
Kurang dari 1 bulan, ternyata beberapa konten-konten yang saya posting itu bisa hit. Nggak cuma ribuan, bisa puluhan ribu. Dan saya cuma mau bilang, saya belum pakai mic eksternal. Modal saya nggak pakai tripod saat itu. Ini lagi, ada yang bisa tebak saya bikin konten di mana? Yo, ada yang bisa tebak saya bikin konten di mana? Buat teman-teman yang udah pernah ikut sesi kemarin, jangan jawab. Yes, betul. Di kafe tempat nunggu anak sekolah. Anak saya TK, saya ngantar di Depok, teman-teman. Saya nunggu anak saya masih TK, usia 5 tahun gitu ya. Saya nungguin sambil nunggu anak, 15 menit saya bisa bikin 3 konten. 15-20 menit. Jadi saya cuma 15-20 menit. Karena kadang-kadang, aduh mas saya sibuk, saya padat, saya ini, saya itu, saya ngurus suami, ngurus anak, ngurus tetangga gitu ya. Saya cuma 15 menit. Artinya, jangan jadikan alasan dengan berbagai macam kesibukan. Anda bisa scroll WA 15 menit. Artinya teman-teman juga bisa kok. Nah, saya cuma mau bilang rekan-rekan semua, profil nggak cuma anak-anak alay. Dan saya membuktikan sendiri profilnya ini. Ibu-ibu, mana ibu-ibu? Nah, buat Anda yang jualan produk suplemen, skincare, ada jualan produk hijab, jilbab, kue, makanan, kuliner, TikTok tuh powerful banget. Apalagi yang lain. Lihat ya, kelihatan nggak? 71% female. Kelihatan? Kalau alay kan usianya 20 tahun ke bawah ya. Lihat ya, saya cuma 11%. 25 sampai 55, 25 sampai 54 itu 80%. 80% angkatan produktif. Sampai sini kebayang nggak? Yang kebayang katakan kebayang. Yuk. Yang kebayang katakan kebayang. Coba boleh ketik di kolom chat kebayang. Oke, artinya apa? Coba, artinya apa? Artinya TikTok potensial. Kebayang nggak teman-teman? Artinya TikTok potensial. Bukan isinya anak-anak alay. Dan saya akhirnya menyadari bahwa saya kemana aja. Memang 2018, 2019 TikTok banyak kan anak-anak alay. Isinya joget-joget-joget doang. Pargoy-pargoy, joget-joget, ambiar gitu ya. Ternyata 2020, 2021, 2022, 2023 banyak educator, banyak orang-orang yang nature masuk ke TikTok. Dampaknya TikTok banyak diisi oleh konten-konten yang bermanfaat. Sehingga orang-orang yang menjalankan bisnis di TikTok hasilnya powerful. Apa yang saya lakukan? Catat teman-teman, catat. Saya lakukan ini. Jadi saya men-summary ilmunya Mas Pras. Ada 5 poin. Ya, perhatikan baik-baik. Saya melakukan ini toh. Tujuannya harus clear, strong why, konten, interaksi, konsistensi, monetizing. Tujuan saya clear, ya. Karena kan tujuan TikTok itu ada 3. Teman-teman boleh catat. Yang pertama adalah branding. Akunnya digedein, jadi seleb TikTok. Akunnya digedein, ya, bikin orang percaya sama Anda. Follower jadi makin banyak. Itu yang pertama, branding. Tujuan yang kedua adalah selling. Anda punya bisnis, Anda bangun bisnis di TikTok. Ya, gedein follower, Anda bangun traction, bangun traffic. Ya. Yang ketiga namanya affiliate marketing. Jadi yang pertama branding, yang kedua selling, yang ketiga affiliate marketing. Tujuan untuk menghasilkan profit buat Anda yang tidak punya produk. Ya, jadi tujuannya clear. Yang kedua konten. Konten itu konten TikTok itu sebenarnya sederhana. Kalau nggak menarik, ya hiburan, komedi, atau yang bermanfaat, ya edukatif. Kalau nggak menarik, kalau nggak bermanfaat. Kalau bukan dua-duanya, jangan harap bisa gede. Dan kontennya jangan random. Perhatikan baik-baik, nanti saya akan buka Q&A. Konten jangan random. Saya pernah konten random, teman-teman. Ya, kadang ngomongin makanan, kadang ngomongin TV, acara TV, kadang ngomongin ini. TikTok nggak bisa ngangkat, susah FYP. FYP itu berarti konten kita direkomendasi TikTok hingga akhirnya bisa ribuan, ratusan ribu view. Jangan random, fokus 1-2 needs, 3 interaksi. Pada saat konten udah di-deliver, reply, komen, interaksi wajib teman-teman lakukan. Tapi jangan FLKS, jangan tangkap-tangkap, ya jangan. Itu merusak, itu spamming. 4, konsistensi. Kalau teman-teman mau dengan cara yang basic, bertumbuh dengan cara yang basic, ya 1 sehari. Saya mau tanya, bantu jawab. Teman-teman kalau main TikTok, mau profitnya kecil atau profitnya gede? Yuk, ketik di kolom komen. Anda main TikTok mau income-nya kecil atau income-nya gede? Kalau income-nya kecil nggak apa-apa, 1 sehari. Kalau income-nya mau gede, mau gaspol, teman-teman, minimal 3. TikTok aja merekomendasikan 6 sehari. Tapi mas, saya kan sibuk. Nggak kayak sosmed lain yang harus ribet bikin editannya. Ini lebih sederhana. Saya editan juga sederhana. Ya, saya bikin 15 menit, 20 menit bikin 3 konten. Saya set and forget, posting terus tinggalin. Lupain supaya apa nanti FYP sendiri. Ya. Konsistensi 1, 3, 6. Monetizing, mau gedein bisnis atau affiliate,
terserah. Ini yang saya lakukan. Dan hasilnya powerful pakai banget. Silakan difoto, silakan di capture. Yang sudah katakan sudah? Yang sudah katakan sudah? Sudah, oke lanjut. Nah selain follower dapat apa lagi Mas Hermas? Perhatikan baik-baik, saya akan kasih frameworknya. Selain follower yang pertama, saya bisa gedein produk branding. Jadi saya punya bisnis snack, ternyata snacknya bisa ngangkat. Saya punya divisi bisnis kolagennya bisa ngangkat. Saya punya divisi bisnis yang ini bisa ngangkat, yang sana bisa ngangkat. Kekuatan produk branding bikin orang percaya sehingga konversi closingnya lebih tinggi. Penjualan lebih gede. Karena kekuatan produk branding dan personal branding. Mas, bagus yang mana? Produk branding atau personal branding? Dua-duanya. Ya, dua. Saya bisa merekrut puluhan agen karena saya punya beberapa divisi bisnis dari TikTok. Artinya, Anda yang bisnis jaringan, direct selling, Anda yang bisnisnya adalah membangun pasukan reseller, proven. Terbukti, teruji, TikTok tuh powerful banget. 3, saya meraih banyak prospek dan calon pembeli buat Anda yang jualan. Tapi ingat, nggak bisa ngasal, nggak bisa cara mainnya kayak sosmed lain. Perlu teknik, perlu skill. Karena kalau nggak nanti akunnya di-ban. TikTok tuh galak. TikTok tuh cepet naiknya tapi galak banget. Kalau aneh-aneh, kalau dia ngarahin ke kontak WA, dimarahin. Kalau ada suara tangisan anak, dimarahin. Langsung ada violation. Kalau misalnya ada tas bajakan, atau nunjukin handphonenya ada WA-nya, langsung permanen. Mati akunnya. Jadi memang harus hati-hati. Tapi kalau Anda tahu caranya, powerful banget. Ini, saya dapat 800 leads baru. 800 leads baru, teman-teman. Dan per hari ini, leads-nya udah tembus 1000. Gemes ya, udah full grupnya. Grupnya tembus 1000. Ya. Nah, yang keempat, saya meraih komisi affiliate. Nah, ini saya lagi ngetes lucu-lucuan. Karena kan Mas Pras udah gede banget, udah setahun. Saya baru 2 minggu. TikTok bikin report. Mau saya spill nggak? Ada yang mau saya spill hasil komisinya? Ada yang mau? Kalau mau, komen mau dulu. Mau, oke. Saya spill ya, tapi ya ini lucu-lucuan aja. Saya cuma ngetes aja, ternyata menarik. Seminggu, 7 hari, 1,3. Profit, ini profit yang masuk rekening. Kalau ini diseriusin, 4 minggu, 5,2. 1,3 kali 4, betul, 5,2. Di atas UMR, cuma dari rumah. Cuma sejam sehari. Kebayang nggak teman-teman? Cuma sejam sehari. Jadi kalau ada program training, ada e-course yang harganya 500.000 atau harganya 1 juta, murah nggak kalau ikutan e-course 1 juta, tapi dapatnya bisa 5 juta sebulan? Ya murah. Saya ikutan training TikTok 7 juta teman-teman ke Bandung. Itu bagus, trainingnya bagus. Tapi goal saya naik 10 kali lipat. Itu yang namanya mindset investasi leher ke atas. Artinya teman-teman juga bisa. Cara saya sederhana, jualan juga nggak aneh-aneh, dan saya nggak jualan produk sendiri, punya orang lagi, saya affiliatein, saya tes, kok rame? Saya cobain lagi, kok makin rame? Artinya apa? Powerful. Ya. Nah, terus, ini part terakhir saya mau cerita, ini kejadian baru, 24 jam, makanya saya excited banget. 24 jam, saya meraih 4.000 follower, bahkan 4.400 lebih follower. Saya meraih 150.000 view. 15 Februari, kalau teman-teman siapa yang hadir sesi kemarin, saya kan kemarin nunjukin yang ini nih, 14.700 follower. Ini real time ya. 16 Februari artinya malam ini, tembus 19.000 follower. Bukan diedit-edit, ini kejadian nyata, follower naik 4.000 lebih dalam 24 jam. Apa yang saya lakukan? Saya nerapin yang tadi. Ya, jadi follower naik 4.000 lebih dalam 24 jam, karena menerapkan pola-pola tadi. Dalam 24 jam, ada satu postingan saya tembus FYP, 160.000 view. 160.000 penonton dalam 24 jam, artinya Anda bisa generate macam-macam. Ini yang share ada 6.000 orang yang share, ya, yang komen ada sekitar 1.500 orang yang komen. Dan saya juga nggak nyangka, jujur teman-teman, banyak keajaiban. Ya. Tapi saya menyadari bahwa saya seperti ini pun karena saya dibimbing, saya dimentori, ya, saya didampingi. Jadi kalau rekan-rekan semua pengen juga mengalami hal yang sama, pengen nggak teman-teman? Siapa yang pengen? Yang pengen katakan pengen. Siapa yang mau dimentori? Siapa yang mau didampingi? Siapa yang mau bertumbuh, mengupgrade skill? Buat teman-teman yang mau, standby sampai akhir. Nih, teman-teman, saya didampingi mentor. Saya juga mementori orang, tapi saya nggak mungkin mementori orang kalau saya nggak diisi. Dan saya juga harus praktek, kalau nggak omdo. Apa saja yang saya dapat? Branding dapat, calon prospek dapat, kontak WA dapat, sales dapat,
komisi affiliate dapat. Apa yang saya lakukan teman-teman? Saya menerapkan pola, yaitu setelah saya dimentori, setelah saya ikut program workshop, training, saya mempraktekannya. Nah, teman-teman semua, karena ini adalah sesi preview class. Preview class dalam bahasa Indonesia artinya cuplikan atau kelas cuplikan. Saya mau tanya teman-teman, meskipun cuplikan, tapi dapat ilmu nggak? Dapat ilmu ya, tapi memang rekan-rekan semua, yang namanya cuplikan nggak bisa praktek. Yang namanya cuplikan, teman-teman pasti ada pertanyaan banyak yang teman-teman ingin tanyakan, tapi bingung untuk cara prakteknya. Itu kenapa teman-teman dalam preview class, saya pengen bantu rekan-rekan semua. Ada sebuah program terjangkau untuk membantu rekan-rekan bisa upgrade skill, upgrade income. Nah, teman-teman, saya mau tanya, siapa yang mau gedein akun TikTok, gedein bisnis, dapat income rutin? Ya, disupport secara khusus oleh Mas Pras dan saya. Saya cuma minor aja sih, Mas Pras yang lebih dominan. Yang mau ketik mau. Dan teman-teman saya jamin terjangkau. Artinya, nggak harus kayak saya bayar 7 juta rupiah, nggak harus kemarin saya bayar 2,5 juta. Teman-teman ini jauh lebih terjangkau. Semua lapisan buat Anda yang awam juga bisa. Standby, izinkan saya sharing. Kalau teman-teman nanti dibimbing, ya Mas Pras akan cerita bagaimana pencapaian omset beliau bisa hit dalam waktu 4 bulan, Desember kemarin 1,1 miliar. Tadi saya tektokan sama Mas Pras, ditunjukin, nih Mas Hermas, 80 juta, berapa lama nih Mas? 1 hari. Hah? 1 hari? Kaget, geleng-geleng. 1 hari Mas 80 juta. Dari TikTok Mas? Iya. Gimana Mas? Yuk nanti kita belajar. Teman-teman, buat teman-teman yang mau dibimbing seperti ini, izinkan kami dari kelas marketer membantu rekan-rekan dengan program yang recommended, artinya high quality standar. Nah, saya belajar meramu ilmunya Mas Pras, mulai dari mindset, goal, optimasi account TikTok, optimasi bionya, kontennya, affiliate marketingnya, strategi FYP-nya, konversi keranjang kuningnya, develop bisnisnya. Dan saya mempelajari bahwa ini powerful banget. Dan buat teman-teman semua, saya pengen bantu rekan-rekan. Ya, gimana caranya rekan-rekan bisa upgrade skill dan upgrade income dengan sebuah program yang akan diadakan tanggal 18-19 Maret. Dan ini sudah banyak yang daftar. Saya bersyukur dan saya ucapkan congratulations buat yang dalam beberapa hari ini pada brudul daftarnya. Dan teman-teman boleh capture, boleh screenshot, silakan. 18-19 Maret ya, teman-teman, karena kita akan melakukan penutupan pendaftaran untuk harga termurah. Ya, hari pertama rekan-rekan akan belajar membangun akun TikTok dari nol. Training teman-teman, kalau trainingnya offline teman-teman kenanya agak lumayan harganya. Nah, kita trainingnya akan bikin terjangkau supaya semua bisa ikutan. Ya, meraih ribuan follower dalam waktu singkat, trik ampuh bisa FYP, like komennya banyak, membangun branding, dan di hari kedua teman-teman bisa menghasilkan income rutin, bisa TikTok affiliate, bisa daftar TikTok seller, bisa ikutan TikTok shop, dan Anda bisa menghasilkan closing pada saat live. Saya juga kaget teman-teman, live pertama saya, 10 live pertama saya cuma 3-4 orang yang nonton. Nah beberapa hari terakhir, ya 2 minggu terakhir itu bisa 300, 400, 300, 400, total view bisa 4.000. Artinya apa? Setelah praktek, hasilnya powerful. Nah buat teman-teman yang mau, ini banyak yang nanya cara daftarnya gimana, mohon tunggu, saya akan kasih tahu cara daftarnya, 18-19 Maret. Boleh catat, boleh capture, boleh screenshot. Ya, program training 2 hari. Ya, memang kalau offline harganya lumayan. Kalau teman-teman punya budgetnya, it's good. Tapi saya paham, beberapa peserta kami ada yang terjauh tuh dari Singapura, Malaysia, ada yang dari Papua, ada yang dari Maluku. Tim saya paling jauh dari Belanda. Jadi kalau ikutan ke Jakarta, mahal di tiket. Nah, oleh karena itu teman-teman kita akan berikan support buat teman-teman semua. Jadi programnya adalah virtual atau online. Dan teman-teman jangan kaget. Kenapa? Meskipun online, kita akan dampingi untuk praktek. Dan setelah training 2 hari, akan ada pendampingan di grup. Siapa yang pengen, siapa yang mau? Yuk, tik di kolom chat. Siapa yang pengen, siapa yang mau? Gimana cara daftarnya? Bentar, saya akan info ya. Ini banyak yang nanya cara daftarnya gimana. Perhatikan baik-baik. Buat teman-teman yang mau, saya akan kasih good news. Nah, kalau banyak yang ketik mau good news, saya akan spill info detailnya ke teman-teman semua. Ayo, kalau banyak yang pengen good news, saya akan spill infonya. Oke, langsung hit 100 lebih nih komen. Nggak bisa jawab satu-satu. Oke, mau. Oke, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Good news yang pertama, teman-teman akan bayar hanya setengah harga. Hanya setengah harga, cuma 500 ribuan. Ya, dari 1 juta,
cuma 500.000, Anda udah bisa ikutan programnya. Tapi ingat, promo akan kami tutup. Perhatikan baik-baik, promo akan kami tutup. Jadi as soon as possible. Sesegera mungkin, promo akan kami tutup. Good news yang pertama. Good news yang kedua, catat ya, kita punya 3 good news nih. Good news yang pertama cuma setengah harga. Good news yang kedua, teman-teman dapat buku fisik. Dikirim ke rumah. Kenapa WA, teman-teman? Karena saya menggabungkan kekuatan TikTok dan WA. Tapi ada tekniknya, nggak bisa asal kasih nomor kontak WA di TikTok. Kalau nggak kena ban. Ini buku yang saya tulis, ini buku ke-22 saya. Desember saya tulis. Dan ini teman-teman semua buku hardcover. Ya, 2 buku. Ada 2 buku, harga 200.000. Dan kami kasih free buat teman-teman yang melakukan pendaftaran malam ini, langsung WA ke pengundang. WA-nya ke pengundang Anda yang memberikan link Zoom-nya. Itu good news yang ketiga. Good news yang kedua ya. Good news yang pertama cuma setengah harga. Good news yang kedua cuma dapat buku cuma-cuma. Good news yang ketiga, ini dia. Enggak 2,5, enggak 990, enggak 590, teman-teman hanya 490. Ya, teman-teman udah bisa ikutan program trainingnya plus dapat buku fisik. Gimana cara daftarnya rekan-rekan semua? Langsung WA ke pengundang, ketik nama _training TikTok, hubungi ke pengundang Anda. Ya, sekali lagi teman-teman langsung WA ke pengundang, nama _training TikTok, hubungi ke pengundang, dan saya berdoa semoga program ini bisa menolong teman-teman bisa mengupgrade dan akhirnya doa teman-teman di tahun 2023 bisa terjawab dengan program ini. Oke, semoga bermanfaat teman-teman semua. Saya akan buka sesi Q&A buat teman-teman yang ingin bertanya tentang case study saya. Silahkan. Sebelum saya akhiri, karena saya harus ada live TikTok juga, ya. Yuk, silakan tanya, ketik di kolom komentar, japri ke saya. Sekali lagi, tanya, ketik di kolom komentar, japri saya. Saya akan bantu rekan-rekan semua kalau ada pertanyaan. Silakan. Bentar ya. Saya nggak tahu pengundang saya, Pak Muhammad Ali Murtadio. Pak Muhammad, link Zoom-nya dari siapa? Nah, orang yang memberikan link Zoom adalah pengundang. Sekali lagi, nggak mungkin kan masuk ke sini tanpa link Zoom. Orang yang memberikan link Zoom-nya adalah pengundang. Kalau Pak Ali dapatnya dari grup WA, berarti japri ke adminnya. Japri ke admin grup WA-nya. Supaya bisa dapat registrasi ininya ya. Apakah 2 akun affiliate dalam satu HP bikin susah FYP? Bukan susah FYP. Ya, kalau kita melakukan pelanggaran, itu bisa menurunkan efektivitas akun. Saya punya TikTok Lite, apa bisa buat TikTok marketing? Bisa, cuma fiturnya terbatas. Cara daftarnya gimana? Daftar ke pengundang, Pak Tias. Mas, cara unfollow FLKS apa semua aku unfollow aja ya, karena viewernya stuck. Yes, unfollow semua. Karena itu spamming. Apakah 2 akun? Udah, Coach, bimbing Anda individu atau di grup? Ada 2. Teman-teman nanti ada di grup, tapi juga bisa japri ke pembicara. Silakan. Mengenai program pendampingan berapa hari? 15 hari pendampingan, selain 2 hari. Tapi dalam prakteknya, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Jadi jangan khawatir. Nggak tahu saya di grup, Pak Ali Murtadio. Kalau nggak tahu di grup, nggak tahu siapa yang japri, japri aja ke Mamon, nanti bisa dibantu. Ke MC. Pak, kalau akun yang postnya udah campuran bisa diperbaiki nggak? Bisa, asal posting berikutnya fokus aja, 1-2. Harus pintar ngomong ya kalau bisa kayak gini? Enggak, beberapa mitra-mitra kami nggak harus pintar ngomong. Ada tekniknya kok. Mohon bertanya kenapa akhir-akhir ini view-nya turun? Apakah tetap konsisten rutin dan konsisten live atau pernah FLK setangkap-tangkap itu pasti diturunin sama TikTok? Gimana cara daftarnya? Daftarnya ke pengundang. Ya, silakan daftar ke orang yang berikan link Zoom-nya. Kak, boleh minta info materinya? Sebentar ya. Silakan difoto. Silakan difoto sebelum saya tutup. Silakan difoto, silakan di screenshot. Hari pertama, teman-teman akan belajar tentang membangun ribuan follower ya dalam waktu singkat, teknik FYP, membangun branding, menemukan ide konten yang menjadi momok setiap orang. Hari kedua, hari pertama gedein akun, bangun ide konten, gedein akun. Hari kedua ngomongin duit. Jadi hari pertama, hari kedua itu tactical semua. Praktek, kita nggak ngomongin mindset doang, praktek. Ya silakan difoto, kalau sudah katakan sudah. Silakan difoto, kalau sudah katakan sudah. Sudah, oke, sip. Sudah ya. Silakan tanya lagi. Sebelum saya akhiri. Strategi yang dipakai paling ampuh itu apa ya Kak? Yang tadi, saya sudah sharingkan 5 poin. Sama serisinya Mas Pras. Mas, saya skincare plus suplemen propolis, cara live-nya gimana? Live education dulu, baru live produk yang dimasukin ke keranjang.
Adakah program trainingnya bulan ini? Bulan ini nggak ada, udah full. Bulan ini sudah full. Teman-teman, programnya paling dekat 18, 19. Karena bulan Februari jadwal saya sudah full. Mohon maaf. Menjual asuransi bisa nggak? Banyak penjual asuransi sekarang yang main di TikTok. Leads-nya mereka cerita banyak banget dari TikTok. Beda bisnis sama pribadi apa? Ininya, analitiknya, sama musiknya. Selama ini saya sering posting quote-quote bagaimana caranya agar tetap post quote tapi sekalian jualan fashion muslim. Mbak Anian kalau misalnya jualan fashion muslim nggak harus pakai quote kok. Karena view-nya mentok di 200-an aja. Pak Yudianto apakah pernah tangkap-tangkap atau FLKS? Dan apakah udah konsisten live dan konten? Kak, ada yang melakukan pembelian follower TikTok mempengaruhi akun nggak? Mempengaruhi. Konten apa yang cocok di TikTok? Semua konten yang berhubungan dengan edukatif atau yang hiburan menarik itu ini kok. Grupnya terkunci. Yes, Mbak Novi, beberapa grup yang infokan program ini terkunci karena memang supaya nggak chat to everyone. Ya, jadi Mbak Novi japri ke admin. Mbak Novi tahu kan cara japri ke admin? Di grup itu, orang yang memberikan link Zoom di dalam grup WA tertutup, orang yang memberikan link Zoom japri aja. Dijapri aja orangnya. Saya sudah daftar. Oke, sip. Ya. Bentar ya. Tanya ke pengundang ya teman-teman untuk detail training ya. Sebentar, ini banyak banget. Boleh detail trainingnya? Sebentar ya. Sebentar. Silakan difoto. Silakan difoto di yang kanan. 18-19 Maret, jamnya, harganya, judulnya, detail juga sudah ada. FLKS boleh nggak? Nggak boleh. Itu spamming. Langsung di downgrade sama TikTok. Gimana caranya cari niche atau ide konten? Ide konten yang apa dulu? Pak Adi mau fokus niche marketnya apa? Kak, apa ada rekaman? Nggak ada. Kita nggak ada rekaman. Biar fokus teman-teman hadir secara live. Oh, rekaman training nanti ada. Rekaman ini nggak ada. Rekaman yang kelas yang nanti ada. Rekaman trainingnya ada. Saya lihat ada akun baru yang langsung punya follower dan like banyak. Karena postingan ulang udah FYP dan kemudian postingnya disematkan. Bagaimana caranya? Melakukan poin-poin yang tadi, Mbak Nia. Saya pakai yang tadi kok, nggak pakai aneh-aneh. Saya organik. Dan teman-teman saya nggak menggunakan branding saya. Jadi TikTok kan banyak orang nggak kenal. Makanya saya dipanggil Om, dipanggil Abang. Mereka nggak tahu Hermas. Tahu Hermas kan kebanyakan di IG sama FB. Ada jaminan nggak? Ada jaminan kalau praktek. Ada jaminan kalau praktek. Kalau jualan ketoprak, apa konten yang cocok? Tutorial, kuliner, tips, fotoin, angle, video. Powerful, jualan kuliner itu powerful. Kak, aku udah daftar. Oke. Teman-teman boleh ketik di kolom chat siapa yang sudah japri ke pengundang. Ada kendala nggak? Kalau sudah, katakan sudah. Sudah, oke, sip. Udah bisa ya, japri ke pengundang ya. Oke, sip. Cukup teman-teman. Udah banyak yang tanya. Terima kasih buat teman-teman. Kalau ada Mas, kalau ada video yang lewat harus di-follow nggak? Nggak harus. Kalau ada video yang lewat harus di-follow nggak? Saya japri, silakan. Teman-teman yang sudah hadir, yang sudah daftar, saya ucapkan congratulations. Kita akan ketemu lagi di training TikTok 2 hari, 18-19 Maret. Siap-siap bakal banyak materi keren. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran, yang sudah hadir, yang sudah belajar dari awal sampai akhir. Doa kami menyertai teman-teman semua biar bisa gaspol dan bisa menghasilkan profit. Dan jangan lupa untuk praktek. Ya, dan saya akan kembalikan ke Mamona selaku MC dan saya akan kembalikan ke MC. Monggo, silakan. Oke, terima kasih Mas Hermas dan juga tentunya terima kasih Mas Pras yang tadi sudah membagikan ilmunya ya buat kita semua. Oke teman-teman, saya mau ingetin sekali lagi buat teman-teman yang mau belajar lebih detail lagi mengenai TikTok ya, karena ini kan kita belajarnya cuma sebentar ya, tapi kalau teman-teman mau belajar yang full 1 hari, teman-teman langsung hubungi aja orang-orang yang sudah mengundang untuk ikutan belajar di sesi preview kelas ini ya. Jadi hubungi orang-orang yang memberikan link Zoom ini untuk teman-teman mendaftar ke sesi training. Nah kebetulan nih tadi ada yang tanya ke saya ya, saya udah japri tapi nggak ada jawaban gitu ya, ditunggu aja ya. Atau kalau teman-teman kesulitan menemukan siapa yang mengundang, teman-teman boleh tinggalin aja nomor WhatsApp-nya ya di direct message saya. Tinggalkan nomor WhatsApp, jadi tulis aja nama dan nomor WhatsApp teman-teman. Nanti akan dibantu untuk pendaftarannya. Oke, gitu ya teman-teman ya.
Saya akan tutup ya untuk sesi malam hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Mas Pras dan juga Mas Hermas. Terima kasih juga Mbak Ulfi dan tentunya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu, yang sudah mengikuti sesi preview kelas ini dari awal sampai akhir. Ya, senang banget kita bisa belajar sama-sama dan teman-teman tentunya materinya dipelajari langsung dipraktekin ya biar semakin kerasa manfaatnya. Kalau mau lebih berasa lagi, langsung hubungi pengundang atau tinggalkan nomor WhatsApp di direct message saya supaya nanti teman-teman bisa mendaftar di sesi training yang teman-teman bisa belajarnya selama 1 hari full. Oke, teman-teman ya. Saya akan tutup untuk sesinya. Masih ditunggu buat yang mau ninggalin nomor WhatsApp, tinggalin aja sampai nanti Zoom-nya ditutup. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan ketemu lagi di next session. Saya Mona mohon pamit undur diri dan kita ketemu lagi di sesi training. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.